Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabarnya nih? Sehat semua kan? Puji Tuhan kalau sampai saat ini kita masih bisa beribadah bersama dalam ibadah online IHMPT GPIB Shalom Depok. Iya Kak Britney, Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya, dan bisa bergabung dalam ibadah online ini. Ibadah minggu ini akan ada Kak Britney dan aku, Kak Zeldi sebagai liturgos, juga ada kakak-kakak kece kita nih, ada Kak Hosea dan Kak Brandon sebagai pemusik. Ayo kita mau mulai ibadah, adik-adik jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Pemberitaan firman Tuhan minggu ini akan dibawakan oleh siapa? Ayo siapa nih? Oleh Kak Reza. Reza. Tapi sebelum kita masuk dalam ibadah, kakak persilakan adik-adik untuk siapkan hati dan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Kita akan masuk dalam ibadah. Adik-adik, aku undang bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi bagi Allah dari Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib. besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, sampai minggu ini kami masih bisa beribadah bersama dalam ibadah online IHMPT. Kiranya Tuhan mau menyertai kami, bimbing kami ya Tuhan dalam ibadah ini sampai selesai, agar kami tetap fokus dan dapat mengerti apa firman-Mu. Inilah doa kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan membacakan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 119 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mazmur 119 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-7. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Muda-Mudi 115 bait 1 dan 2, Tuhan Kau Memanggil Aku. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar.
Ada baskom isi ikan arwana. Ikan arwana nggak tahu siapa punya. Shalom adik-adik teruna yang rindu dan haus akan firman-Nya. Minggu ini kita akan bahas salah satu bagian Alkitab Perjanjian Lama yang tentunya seru banget nih buat didalamin. Langsung aja nggak pakai lama, kita siapin pembacaan Alkitab kita hari ini. Dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 hingga 16. Hakim-Hakim 2 ayat 6 hingga 16. Udah terbuka Alkitabnya? Kalau udah, kita minta bimbingan Roh Kudus yuk. Kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa atas segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan hadir bagi kami, memberikan kami hikmat dan pengertian untuk dapat mengerti maksud firman-Mu. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim 2 ayat 6 hingga 16, beginilah firman Tuhan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hakim-Hakim, sebuah kitab yang berisi kisah kehidupan bangsa Israel ketika mereka udah tinggal nih di tanah subur yang dijanjikan Allah, yaitu tanah Kanaan. Kitab Hakim-Hakim dimulai dengan kisah kematian Yosua, sang penerus Musa yang dipilih Allah untuk memimpin Israel masuk dan menduduki tanah Kanaan. Setelah Yosua dan angkatannya meninggal, bangsa Israel yang dikenal sebagai bangsa yang keras kepala itu memilih berpaling dari Allah yang udah kasih mereka segala kebaikan dan kemenangan. Orang-orang yang hidup di zaman Yosua pun satu persatu meninggal dan menyisakan angkatan baru yang gak ngerasain tuh secara langsung gimana Allah membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Mesir. Jadi mereka dengan seenaknya aja melupakan dan meninggalkan Tuhan. Lebih parah lagi nih, mereka malah menyembah Baal dan Asyitoret, yaitu dewa-dewi orang Kanaan yang mereka anggap akan memberikan kesuburan bagi mereka. Akhirnya, Allah mengizinkan bangsa-bangsa lain menghukum Israel dan membuat Israel kalah. Dan lebih parah lagi mengalami kesusahan di tengah keadaan itu. Bangsa Israel baru deh datang ke Tuhan dan berseru kepadanya. Akhirnya, karena kasih dan kebaikannya, Tuhan pilih para pembebas yang dikenal sebagai hakim-hakim untuk memimpin Israel melawan musuh-musuh mereka, dan Tuhan di situ memberikan kemenangan pada mereka karena Tuhan Allah mendengar seru dan permohonan mereka. Tapi nih ya, emang orang Israelnya aja nih keras kepala. Jadi ketika seorang hakim meninggal, mereka kembali menyembah berhala, lalu diserang bangsa lain lagi, berseru lagi, dikasih hakim yang baru lagi, bertobat, hakim meninggal lagi, mereka berbalik lagi, dihukum lagi, berseru lagi, dikasih hakim lagi, bertobat lagi, gitu aja terus. Polanya terus berulang.
seolah bangsa Israel nggak pernah belajar dari kesalahan yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Di bacaan kita hari ini, diceritakan dengan jelas bagaimana bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi ada satu hal yang keren banget nih adik-adik. Tuhan yang udah dilupakan dan ditinggalkan oleh bangsa Israel tetap memberikan Israel angin segar dengan membangkitkan hakim-hakim yang menjadi pembebas, pemimpin, dan pengingat bagi Israel untuk berbalik pada Allah. Bayangin aja nih adik-adik, udah dilupakan dan ditinggal sama bangsa Israel berulang-ulang, tapi Allah tetap mau selamatin bangsa Israel dari musuh-musuh mereka. Keren banget gak sih Allah kita? Dia yang gak pernah meninggalkan umatnya, padahal udah disakitin separah itu. Terbaik deh emang Allah kita tuh. Bangsa Israel kayaknya lupa bersyukur deh. Bersyukur punya Allah yang begitu mengasihi mereka dan membebaskan nenek moyang mereka dari tanah Mesir. Kok bisa ya melupakan Tuhan demi menyembah Baal? Jahat banget. Mereka nggak tahu kali ya betapa enaknya dilupakan, apalagi ditinggalkan. Ya nggak adik-adik? Dari kisah bangsa Israel ini jelas banget tergambar bahwa betapa Allah tetap mengasihi bangsa-bangsa yang jelas-jelas melakukan apa yang jahat di hadapannya. Kalau lihat kisah ini, menurut adik-adik kelihatan jelas nggak sih betapa kasih Allah yang nggak terbatas ruang dan waktu, nggak peduli kondisi apapun, ia tetap mengasihi umatnya. Menurut kakak sih ini jelas banget, jernih banget rasanya. Kakak mau kasih tahu satu buat kalian. Kasih Allah kepada bangsa Israel juga berlaku buat hidup kita sekarang. Sekalipun kita melupakan dan bahkan meninggalkan Tuhan, tapi pernah nggak adik-adik ngerasa kalau Tuhan tetap mengasihi adik-adik? Kakak pernah baca satu kisah yang terus kakak ingat sampai sekarang. Kisahnya kayak gini. Jadi ada seorang bapak nih, yang mempunyai anak yang sedang bersekolah. Menjelang ujian kelulusan, sang ayah berjanji akan memberikan mobil jika sang anak berhasil menjadi lulusan terbaik. Sang anak terpacu dong, semangat banget nih langsung. Dan akhirnya menjadi lulusan terbaik. Ketika sampai di rumah, sang ayah memberikan sebuah buku sambil berkata, "Anakku, ini buku yang dapat membantumu memahami kehidupan. Jika kamu mau membacanya, nak, ini Alkitab untukmu." Sang anak marah karena sang ayah tidak memberikan mobil, tapi hanya sebuah kitab. Sang anak memilih meninggalkan rumah dan tidak mau bertemu ayahnya lagi. 10 tahun berlalu, ia menerima kabar bahwa ayahnya telah tiada. Dengan berat hati, ia datang ke rumahnya dan betapa terkejutnya ia melihat sebuah kitab yang ayahnya hendak berikan kepadanya 10 tahun yang lalu. Ia membuka kitab tersebut, tiba-tiba nih adik-adik, dia menangis ketika melihat bagian terakhir dari Alkitab tersebut. Ada sebuah buku tabungan yang berisi uang seharga mobil untuknya dan sebuah catatan kecil yang ditulis ayahnya. Isinya gini, "Hari ini kamu marah padaku dan meninggalkanku. Namun, aku akan tetap mengasihimu, anakku." Kisah ayah dan anak tadi kakak rasa cukup menggambarkan sedikit bagian kasih Allah yang tak terbatas buat kita, anak-anaknya. Ayo kita balik lagi ke firman Tuhan hari ini. Setelah kita tahu betapa kasih Allah yang tetap sama dalam kondisi apapun, terus apa yang bisa kita lakuin? Kakak mau coba ajak adik-adik memikirkan 2 poin ini. Yang pertama, kakak mau kita bayangin rasanya didatengin teman saat dia lagi butuh doang. Tapi kalau dia lagi senang nih, kita dilupain. Gimana perasaan adik-adik? Kalau kakak sih ya, kadang masih merasa kesel, mau marah, sampai akhirnya kakak ngerasa, ya udahlah suka-suka dia aja. Yang penting kita udah berbuat baik ke dia. Kalau kakak tebak, sebagian besar adik-adik juga ngerasa hal yang sama dengan kakak. Nah, nggak enak ya adik-adik ya, kalau didatengin saat butuh doang. Jadi, jangan sampai adik-adik datang ke Tuhan cuma kalau lagi susah doang. Minta ini itu ke Tuhan. Tapi pas lagi seneng, ngobrol sama Tuhan lewat doa aja nggak mau. Padahal kan Tuhan juga mau dengar cerita adik-adik lewat doa dan saat teduh. Yang kedua, kakak mau adik-adik ingat lagi nih. Pas kalian lagi sedih, kalian pernah nggak ngerasain kalau Tuhan tuh beneran ada buat kalian? Atau di lain sisi, pernah nggak adik-adik ngerasain Tuhan hadir pas adik-adik lagi seneng? Coba adik-adik tulis di catatan sambil mengingat kehadiran Tuhan saat kalian lagi bahagia. Tapi di catatan yang lain, adik-adik tulis juga kehadiran Tuhan saat kalian lagi sedih. Coba kalian lihat betapa banyaknya kehadiran Tuhan yang nampak dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terus, kalau kita tahu Tuhan selalu ada buat kita harus ngapain? Nah, kakak mau ajak adik-adik, mau ajak kita semua bersyukur buat kebaikan Tuhan yang gak terbatas itu. Bersyukur dengan cara apa ya tapi?
dengan cara menunjukkan rasa syukur adik-adik dalam tindakan. Gimana caranya? Menunjukkan rasa syukur buat orang tua dan saudara yang jagain adik-adik dengan cara mengasihi mereka. Saling bantu, nggak boleh berantem sama kakak adik karena rebutan HP atau remote misalnya. Bersyukur buat teman-teman yang ada di sekolah, di rumah, di gereja, dan di mana-mana dengan cara menjaga perasaan mereka. Bantuin temennya kalau lagi susah, tapi bukan kasih contekan pas lagi ujian ya. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang bisa dilakukan. Bahkan adik-adik, hal-hal kecil kayak berterima kasih ke abang tukang bakso yang bikin adik-adik makan bakso pas lagi hujan. Seger banget tuh rasanya. Berterima kasih ke petugas kebersihan yang ambil sampah di rumah adik setiap hari. Atau berterima kasih ke abang Gojek, abang Grab, abang ojek online yang udah nganterin makanan ke rumah adik-adik. Nah yang terakhir nih, berterima kasih juga ke bapak-bapak hansip atau satpam yang berjaga keliling rumah, keliling komplek, keliling sekitar adik-adik. Nah, kakak mau kasih aktivitas untuk adik-adik. Kakak mau ajak adik-adik untuk berterima kasih ke orang-orang yang membantu adik-adik selama ini. Siapapun mereka, nggak ada hadiah dari kakak sih. Dan adik-adik juga nggak perlu kirim bukti apapun ke kakak. Kakak ingin adik-adik melakukan tugas ini karena adik-adik sadar besarnya kasih Allah dan mau membagikannya dalam hidup adik-adik. Gampang kan aktivitasnya? Bisa dong dilakuin, ya kan? Selamat bersyukur adik-adik. Ingat bahwa Allah tetap mengasihi adik-adik apapun kondisinya. Jadi, tugas kita juga untuk tetap mengasihi Allah apapun pergumulan yang kita alami. Jangan ragu buat cerita ke Tuhan setiap permasalahan yang adik-adik hadapi lewat doa dan saat teduh. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita tutup pemberitaan firman hari ini dalam doa. Mari berdoa. Hari ini Tuhan kami belajar banyak melalui kitab Hakim-Hakim yang mengingatkan kami betapa besar kasih Allah dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan ajar kami bersyukur melalui tindakan, melalui segala sesuatu yang kami perbuat yang untuk memuliakan nama-Mu saja. Biarlah ya Bapa segala firman-Mu ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami lepas hari, hingga pada akhirnya nanti ya Tuhan, kami boleh bersyukur dan berterima kasih atas setiap anugerah yang boleh Tuhan berikan bagi hidup kami. Kami mau melanjutkan ibadah kami, Tuhan yang boleh pimpin ibadah ini hingga pada akhirnya nanti. Siapkan hati kami, penuhilah kami dengan Kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami layak beribadah kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat melanjutkan ibadah adik-adik. Menyadari kasih Allah yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, seharusnya membuat kita semakin bersyukur dan rindu untuk bersekutu dengannya. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk selalu mengasihi Tuhan ya. Betul Kak, dalam keadaan apapun, kita sangat harus bersyukur akan kasih Tuhan yang begitu dahsyat dan hebat. Bersyukur kepada Tuhan juga bisa kita lakukan melalui syukur dan persekutuan dengannya. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah disampaikan, kita angkat satu pujian dari Gita Bakti 46, Tuhan Yesus sungguh sayang. Nah, adik-adik, berikut ini ada beberapa warta PT yang boleh adik-adik simak.
Nah, adik-adik, kita sudah sampai pada bagian akhir ibadah. Kakak harap firman yang tadi kita boleh dengar bersama tidak berlalu begitu saja, tapi boleh diberlakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jangan takut dalam menjalani hari adik-adik untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Karena Allah pasti berserta dengan adik-adik dan kita semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita angkat satu pujian dari Gita Bakti 115 bait 1 dan 2, Utuslah Kami. Gimana ibadahnya adik-adik? Sekarang kita mau tutup ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh mengikuti ibadah ini hingga pada akhirnya kami akan selesai mengikuti ibadah ini Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi kami, memberkati kami hari lepas hari ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah firman yang kami dengar hari ini nggak lewat begitu aja, tapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami mohon kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus dengan perantaran dari Roh Kudus yang akan memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik boleh duduk kembali untuk menikmati saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Bagi adik-adik yang sudah mempersiapkan persembahan, boleh banget dititip ke mama papanya agar nanti disampaikan ke gereja. Semoga Tuhan memberkati adik-adik dan persembahan adik-adik ya. Sehat selalu ya adik-adik. Jangan lupa firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.